Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sukabumi melaksanakan rapat koordinasi penertiban alat peraga kampanye pemilu tahun 2024 dengan mengundang berbagai OPD membahas persiapan masa tenang Pilkada pada hari Selasa, 19 November 2024. Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Sukabumi, Abdullah Sarabiti mengatakan bahwa APK paslon gubernur dan bupati harus sudah tidak ada lagi pada masa tenang yang berlangsung pada tanggal 24 hingga 26 November 2024. Beliau mengungkapkan bahwa berbagai APK dengan berbagai bentuk dan bahan akan ditertibkan oleh Bawaslu bersama OPD dan KPU di hari pertama masa tenang, sesuai dengan PKPU nomor 13 tahun 2024. Untuk pilkada sekarang, lihat di PKPU 13 itu yang kita tertibkan itu yang berkaitan dengan pilkada gubernur, juga pilkada kabupaten kota. Jadi alat peraga kampanye meliputi papan reklame, billboard, terus umbul-umbul juga spanduk yang berkaitan dengan pilkada gubernur, yang berkaitan dengan pilkada Kabupaten Sukabumi. Kalau yang tidak ada berkaitan dengan pilkada tentu tidak ditertibkan. Contoh seperti bendera partai politik, itu kita tidak tertibkan. Terus berkaitan dengan foto ketua DPD atau ketua DPP partai politik dengan foto orangnya yang tidak ada unsur kampanyenya, itu tidak ditertibkan. Kalau ada unsur kampanyenya, baik itu di sekretariatan, posko pemenangan, rumah pribadi, kendaraan umum, kendaraan pribadi, itu kita akan melakukan penertiban bersama-sama. Masa tenang tidak boleh ada aktivitas kampanye, baik berupa alat peraga maupun pakaian dan simbol. Jika masih ada yang memaksakan, maka akan ada sanksi kepada yang melakukannya, sambung Abdullah Sarabiti. Kita mengharapkan masing-masing dua paslon ini dengan tim kampanyenya melibatkan diri sama-sama untuk melakukan penertiban secara gotong royong, karena pilkada ini kita jaga sama-sama, kita rawat sama-sama. Jadi kita harapkan dari dari dua paslon yang ada di Kabupaten Sukabumi bisa menginstruksikan kepada jajarannya, tim pasangan calon di seluruh kecamatan, desa untuk sama-sama menertibkan. Kalau ada yang mengkampanyekan kembali berkaitan dengan secara unsur kesengajaan, itu masuk kategori kampanye di luar jadwal kampanye. Masa tenang itu tidak boleh ada aktivitas kampanye lagi, gitu. Nah, kita akan mendiskusikan berkaitan dengan bagaimana orang menggunakan baju. Nah, itu masuk kategori bahan kampanye. Tapi kalau sampai orang menggunakan baju, apakah ada larangannya? Tentu ada larangannya, tapi kita berupaya untuk menghimbau bahwa di masa tenang tidak boleh ada aktivitas kampanye. Secara jelas sanksinya sebenarnya ada kampanye di luar jadwal kampanye, itu tindak pidananya ada. Dalam pelaksanaan penertiban di lapangan, Bawaslu akan dibantu berbagai OPD sesuai dengan peran dan kebutuhannya. Pertama, pihak kepolisian dan TNI itu kita meminta dukungan pendampingan. Pendampingan itu sama halnya seperti yang dilakukan pemilu 2024 kemarin, pihak kepolisian melakukan pendampingan. Lalu Satpol PP sebagai eksekutornya melakukan pembersihan. Kita melakukan pengawasan berkaitan dengan konteks konten-konten mana yang masuk kategori yang harus ditertibkan. Lalu Dinas Perkim kita tadi minta dukungan berkaitan dengan fasilitas untuk penertiban di billboard yang tinggi. Begitupun di Sub kita minta tadi semua responnya baik, minta untuk memfasilitasi berkaitan dengan one way untuk sama-sama melakukan penertiban di one way dan lain sebagainya. Begitupun di di Sub berkaitan dengan peralatan untuk penertiban.
APK yang ditertibkan bukan hanya yang tersebar secara fisik di tengah-tengah masyarakat, namun kampanye di media sosial atau dunia maya berlaku sama dan ada sanksi bagi yang melanggar. Dari Kabupaten Sukabumi, Muri, melaporkan.